kasih. Jazakallahu khairan jazaa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memudahkan kita untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah dan diikuti dengan talabul ilmi. Nikmat yang memang tidak begitu mudah didapatkan oleh siapa saja, tapi kita diberi Allah kemudahan. Khususnya bagi kami tentu lebih tidak mudah lagi karena kami harus menempuh perjalanan kira-kira 25 menit di waktu pagi bisa tiba di sini. Alhamdulillah. Mari kita manfaatkan waktu kita, kesempatan kita yang sangat terbatas dan istimewa ini agar kita bisa kemudian menambah kualitas hidup kita, gitu ya. Dan di akhir hayat kita ya, mohon pada Allah agar kita dia mengakhiri perjalanan duniawi kita dengan husnul khatimah. Kemudian bekal kita cukup, dan cukupnya ini bisa dengan pengertian satu, memang di dunia kita sudah mencicil. Yang kedua, kita sudah menitipkan kepada orang lain untuk meneruskannya. Itulah amal jariah yang tidak terputus. Jadi jangan lupa juga kita harus menitipkan, gitu ya. Karena kalau mengandalkan ya kita bisa kumpulkan amal-amal kita pada saat kita masih hidup, saya khawatir itu tidak cukup ya. Seandainya pun kita beramal jariah pun itu tidak cukup, apalagi kalau tidak kita lakukan dengan sengaja, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gitu ya, mari kita syukuri, dan karena itu waktu kita ini kita manfaatkan untuk menambah kualitas hidup kita tadi. Ilmu adalah satu jalan untuk menambah kualitas hidup. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang ya, yang berilmu, ya, orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Jadi ilmu itu memang meningkatkan derajat. Nah, ilmu kalau bisa kita arahkan untuk menjemput ya, hidayah dan rahmat Allah. Jadi jangan berhenti pada ya, ilmu atau kemudian rasa ingin tahu. Itulah pentingnya ilmu itu kemudian dipraktekkan dalam Islam, gitu ya. Sebagian besar ilmu itu untuk dipraktekkan, bukan untuk dipahami dan kemudian dibiarkan. Sebagian besar, ya. Nah, karena itu kemudian Nabi memberikan contoh kepada kita bagaimana sebuah pemahaman itu kemudian dipraktekkan dalam kenyataan. Nah, kita sudah masuk hari-hari yang memungkinkan kita insya Allah untuk melanjutkan ya, talaqi wal musyafahah kita, dan mungkin ada yang sudah mencatat dulu ya sampai ayat berapa, kita teruskan sambil nanti kita akan mengupas isu-isu yang umum berkaitan dengan Al-Quran. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang pekan lalu sempat mengikuti acara di TV One yang sangat terkenal ya, Damai Indonesiaku, kalau mungkin sempat mengikuti dari awal, itu acaranya cuma 8 menit ya saya tampil, gitu ya. Kemudian setelah itu tiba-tiba diganti. Nah, itu ada rahasianya. Rahasianya adalah pada saat kejadian atau pada saat acara berlangsung ya, hujan turun lumayan deras ya, dan takdir Allah ya, ada salah satu perangkat broadcastnya yang terganggu ya, yang ke satelit ya, dan ternyata rupanya belakangan kalau diketahui itu kabelnya yang terendam karena air di sekitar masjid itu ya melimpah ruah itu ya, menggenangi jalan ya, sehingga akhirnya terkena. Akhirnya kemudian tidak memungkinkan untuk ditayangkan secara live, sehingga yang terjadi kemudian acara dilanjutkan dengan taping, namanya taping itu direkam. Nah, nanti insya Allah akan bisa disaksikan pada tanggal 20 November. Jadi pekan depan, gitu ya. Pekan depan baru bisa disaksikan. Acaranya sama, Damai Indonesia itu hari Sabtu 20 ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mendoakan, mendukung ya, dan
mungkin juga ikut menyaksikan walaupun cuma sesaat gitu ya. Mudah-mudahan apapun lah ya kegiatan semacam itu dalam rangka meningkatkan ya kesadaran umat terhadap agamanya, khususnya terhadap Al-Quran, lebih khusus lagi terhadap bacaan Al-Quran yang mereka ya harus baca, wajib baca dalam sholat mereka, sholatul Fatihah ya. Baik, ada yang sudah menemukan ayat berapa terakhir kita? Ini sudah 2 tahun yang lalu nih berarti kita putus. Surah apa nih surah? Kita sudah masuk surah apa ya? Ada yang tahu nggak catatannya? Ibu biasanya rajin nih mencatat nih. Ketinggalan nih. Surah Yusuf sudah lewat ini kan ya? Surah Yusuf sudah lewat. Yang apa namanya? Ini surah Yusuf ini ada bacaan yang apa? Mungkin ada yang sudah jauh sekali surat Toha tuh makanya. Ya, surat Toha. Ya, oke, baik, alhamdulillah. Ya. Kita surat Toha. Ayat berapa? 119. Ya, surat Toha surah 20 ya. Ayat 119. Berarti sudah dekat lagi nih akhir surat Toha ya. Baik. Ya, kalau catatan berikut di surah Taha ya. Tinggal sedikit lagi ini. Hanya catatannya hanya terkait dengan tulisannya. Jadi ayat 128 liulin nuha itu punya dibaca satu ketukan. Ya, seperti ulul albab ya, ulin nuha, ulaika itu wawnya tidak dibaca ya. Liulin nuha 123 ya, surah 128 terus liulin nuha. Kemudian yang berikutnya habis. Oke. Nah, sekarang masuk surah Al-Anbiya ayat 1. Kalau kita menggunakan pencetakan Indonesia mudah, langsung dikasih baris kasrah. Ya qatarabat as-sa'ah ya qatarabat as-sa'ah ya qatarabalin nasi ya hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya qatarabat ayat pertama soal Anbiya. Kalau dicetakan Indonesia, dia langsung dikasih baris kasrah. Tapi kalau dicetakan Madinah tidak. Ya, jadi alifnya dikasih tanda short kecil. Ya, itu namanya ya apa namanya? Ini apa namanya alif yang ini apa? Bukan mamdudah ya, jadi alif ya. Kalau sekiranya kita bertemu dengan kalimat sebelumnya, dia wajib lebur, ya, wajib lebur, ya. Contohnya begini nih, kalau kita baca ayat pertama dan ayat kedua suratul Fatihah, kita baca wasol. Nah ini nanti saya berikan catatan bacaan Pak Samsuito tadi pada ayat pertama dan terus soal Waqiah tadi ya. Kita baca wasol ini, 1 ada 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu salah yang kedua. Yang pertama adalah yang benar adalah
ya, rahimil hamdulillah. Nah, alif seperti itu. Nah, itu kalau di cetakan Madinah tidak diberi tanda. Ya, tidak diberi tanda. Nah, berarti kita harus belajar bahasa Arab. Atau kita gunakan cetakan Indonesia yang memang dikhususkan untuk memudahkan para pembaca. Ya, seperti kita yang katakanlah melatih awam bahasa Arabnya. Ya, makanya tidak diberikan tanda kalau dicetakan saja. Jadi diberikan tanda asal. Jadi itu ya baris bawah ya. Tandai baris bawah ya taqarraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin ma'rudun. Ya. Baik, kemudian ayat ketiga. Ayat ketiga ya, itu asarun najwa. Kalau berhenti di situ asarun najwa. Ya. Kalau lanjut najwal ladina. Ya. Ya. Ini yang tadi ini kita tandanya apa kita yang awal ayat pertama ini apa kita disebut baris bawah dan beratas. Baik, itu pertanyaan yang bagus sekali. Kapan kita tahu ini iqtaraba atau uqtaraba atau aktubu atau uktubu? Itu contohnya ya. Kapan ini? Jawabannya adalah tidak ada ketentuan kecuali kita mengikuti kelaziman bahasa Arab. Jadi itu wajib kemudian dihafal, diketahui. Ya, misalnya kataba yaktubu itu uktub. Ya, jadi u dia. Ya, ini iqtaraba. Ya, ini menjadi kasrah dia. Gitu ya. Iqra itu baris bawahnya, bukan akra. Jadi kapan itu kita perlu tahu sedikit. Nah, oleh sebab itu saya ini lagi menyampaikan kajian ya, di masjid namanya Darussalam daerah Jatibening sana. Judul kajiannya itu adalah tentang urgensi mempelajari bahasa Arab dasar untuk memahami Al-Quran. Dan itu hukumnya sebenarnya wajib. Kenapa? Karena ada dalilnya. Kita tidak boleh sholat tanpa memahami maknanya. Wala taqrabus sholat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati sholat, bermakna jangan lakukan sholat mirip orang mabuk yang kemudian tidak mengetahui apa yang diucapkannya dengan apa yang dipikirkannya. Nah, orang yang nggak ngerti kemudian apa yang diucapkannya, apa bedanya dengan orang mabuk? Maka sholat itu harus dipahami maknanya. Oke, kalau kita baru 2-3 bulan ini sholat karena mu'alaf, bisa dimaklumi. Kalau kita kan sudah 20 tahun, 30 tahun, sudah bukan mu'alaf lagi, harus tahu maknanya. Untuk tahu maknanya perlu dasar bahasa Arab, dasar saja, bukan sampai kemudian cas-cis-cus seperti bahasa Inggris yang lancar sedemikian rupa. Nah, di dasar ini harus disediakan. Masjid-masjid harus menyediakan, ya, dakwah harus menyediakan supaya umat Islam jangan benar-benar kemudian tidak punya dasar sama sekali. Akibatnya yang seperti ini tadi pertanyaannya itu kemudian ya kita tidak bisa jawab, gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu, ya paling tidak kita pernah dengar dan tahu. Nah, begitu ya. Kalau yang tidak pernah menuntut ilmu tidak akan pernah tahu. Oke, jadi itu Pak Samsuito. Sekaligus mengingatkan saya tadi surah Al-Waqi'ah, kalau disambung antara ayat 1 dan 2 maka membacanya harus mengikuti kaidah penyambungan. Idza waqa'atil waqi'atul laisa liwaqa'atiha kadhib. Waqi'atul laisa liwaqa'atiha. Tulnya itu harus kedengaran. Gak boleh dibaca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kenapa? Karena dibaca wasol. Kalau nggak mau repot, berhenti. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ya, hafalan Pak Syam tadi bagus sekali, alhamdulillah, gitu ya. Tapi memang kalau ini surah-surah yang kita memang nikmati gitu ya, saran saya sebaiknya cek lagi
cek lagi kalau nyambung-nyambungnya ini. Karena banyak saya perhatikan dia nyambung-nyambung, tapi salah. Misalnya gini, surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, aduh, salah itu nyambungnya. Ya, salah sebenarnya nyambungnya. Ya. Apalagi misalnya contoh yang kita biasa baca ya, Qul huwallahu ahad Allahus samad, itu lebih salah lagi. Harusnya Qul huwallahu ahad dunillahus samad, dunillahus samad. Ada nunnya di sana. Loh, tapi kan nggak ada dalam tulisannya. Nah, itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Jawabannya begitu. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau kemudian mendapatkan kerepotan itu, berhenti di situ. Qul huwallahu ahad Allahus samad, berhenti. Kalau enggak, Qul huwallahu ahadunillahus samad, ahadunillahus samad. Nah, ini sering kita dengar ya di majelis taklim, apa ada acara di mana Al-Qur'an itu dibacakan, kemudian diambil pilih ya, jadi semacam makfurat gitu ya. Bukan salah membacanya ini, tapi kaidahnya yang dilanggar. Gitu ya. Jadi tidak salah juga kita misalnya membaca dari Al-Fatihah diambil, kemudian Al-Baqarah sampai 5, kemudian setelah itu ayat kursi, setelah itu kemudian ayat 3 ayat terakhir, kemudian loncat lagi ke surah Al-Imran dan seterusnya sampai minal jinnati wan nas gitu ya. Kemudian kita mengucapkan tahlil atau la ilaha illallah ya. Terlepas soal fikihnya, ada perbedaan membacanya keras atau tidak keras itu bagaimana hukumnya. Tapi yang pasti ya kaidah membacanya harus kita ketahui kalau itu sudah menyangkut Al-Qur'an. Ya, kalau itu sudah menyangkut Al-Qur'an. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya ya, kalau soal Anbiya ini ayat 15. Fama zalat tilka, itu langsung lebur tanya. Fama zalat tilka, ya. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin, hasidan khamidin. Fama zalat tilka, ya. Ustaz kan kalau sekiranya disambung dan tidak sambung kan bedanya nggak ada. Kalau saya sih nggak ada beda. Kalau saya baca misalnya fama zalat tilka, nah kita lupa bahwa huruf ta itu ada hamznya. Seandainya kita berhenti pada kata zalat, maka bunyinya seperti ini seharusnya. Fama zalat, fama zalat. Jadi ada, tapi kalau dia nyambung kata itu tidak ada. Fama zalat tilka, fama zalat tilka. Kalau berdiri di zalat ya tanya fama zalat, zalat. Nah, kalau di kampung-kampung sering kita dengar bunyinya kayak S. Itu yang saya koreksi, bukan bunyi S ya, bukan idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Nah, itu salah itu. Sebenarnya mungkin guru-gurunya mengajarkan ini ada hamznya. Hamz itu kemudian ditafsirkan desis. Padahal hamz itu keluarnya udara karena lemahnya tekanan pada titik makhraj. Keluarnya udara, bukan berdesis. Kalau desis itu ya kayak ular, itu berdesis tentunya, gitu ya. Tapi sudah terlanjur di kampung-kampung dulu juga saya dengar begitu ya. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat, gitu ya. Nah, harusnya idza syamsu kuwirat, kuwirat. Karena ujung lidah kita berada di pangkal gigi. Wa idza nujumu kadarat, kadarat, bukan kadarat. Beda kan ya? Kalau itu udah masuk sin, gitu. Baik, jadi ayat 15, fama zalat tilka, ya, idghamkan ya dengan ta berikutnya. Ya, kemudian pada ayat 17 ini hanya masalah ini ya, keterampilan kita untuk memperhatikan ya. Kalau ada perubahan lattakhadna
latakhadnahu. Ya. Ya, jadi bukanlah ittakhadnahu. Nah, kenapa kok ini jadinya kemudian latakhadnahu? Karena la di sini maknanya bukan artinya tidak. La itu artinya tidak. Ya, ini kan tulisannya mirip seperti la, tidak artinya. Tapi di sini artinya adalah menegaskan. Ya, jadi ini namanya harfu taukid atau takkid. Pasti kami. Nah, seperti itu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa. La-nya tidak boleh dibaca panjang. Kalau ada yang baca wala saufa, itu artinya langsung berubah jauh sekali. Kalau wala saufa dan pastilah nanti. Kalau wala saufa dan tidaklah nanti. Jadi yang satu memberi kepastian, yang kedua mengingkari. Jadi makanya hati-hati itu. Karena masih banyak juga saya dengar kalau baca surat Ad-Duha itu la itu dibaca panjang, itu dia bingung. Wala saufa, nggak usah diteruskan. Gitu, karena kalau diteruskan artinya rusak itu. Dan tidaklah dia, gitu ya. Padahal pastilah dia meridhoi. Pastilah dia Allah meridhoimu, maksudnya Rasulullah yardaka, gitu ya. Baik, jadi latakhadnahu. Kemudian yang berikutnya ayat 25 di sini ya. Ayat 25. Soalan dia masih ya. Ya, di sini illa empat ketukan ana ta'budun. Ya, illa ana ta'budun. Nah-nya dibaca saja ketukan. Ini lah yang menunjukkan dhamir ya orang pertama, aku atau saya. Ya. Tapi kalau berhenti di situ bagaimana ini? Illa ana dua ketukan kalau berhenti di situ. Ya, makanya ditulis ya, kalau dicetakan Madinah ini dikasih lonjong dia begini. Bukan bulat. Lonjong itu artinya apa? Kalau berhenti di situ jadi dua ya. Kalau kemudian teruskan jadi satu ya. Ya. Itu yang apa namanya sifir itu artinya nol, dia bulatan ya, yang lonjong ini ya, itu dibaca ya kalau berhenti seperti misalnya begini ya, surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la berhenti kita di ana itu wala ana dua ketukan gitu ya. Tapi kalau dilanjutkan wala ana abidun ma abadtum. Nah, jadi ini juga kalau ditanya kenapa Ustaz, jawabannya bahasa Arab. Nah, jadi dasar bahasa Arab itu penting kan. Jadi kalau kita menghindar dari bahasa Arab tapi ingin jadi orang Islam yang baik, agak repot jadi sama seperti jadi orang Indonesia tapi nggak kenal Pancasila, kira-kira gitulah ya. Itu juga mesti boleh sih sebenarnya nggak kenal Pancasila. Yang repot tuh kalau nggak bisa bahasa Indonesia gitu ya. Kamu orang Indonesia ya, tapi Raiso ngomong Jawa gitu ya. Raiso ngomong Indonesia, ngomong Melayu gitu. Masih banyak orang Indonesia yang bisa bahasa Indonesia ya. Itu kalau di kampung-kampung ada yang seumur-umur nggak bisa bahasa Indonesia Pak gitu ya, karena nggak sekolahan ya, nggak sekolahan, kemudian ya juga di lingkungan sekitarnya pergaulannya insya Allah dia nggak bisa bahasa Indonesia. Ya jadi kalau ditanya dasarnya apa ya itu ya. Kemudian yang berikutnya ayat 28. Oh ya tadi fa'budun itu berhenti di situ. Itu sebenarnya ada ya yang disembunyikan fa'buduni. Ya, tapi ininya kemudian ya itu dihapus. Mahdhuf namanya. Nah ini ada
Ya nanti kalau dalam tafsir itu nanti ada apa namanya itu sebenarnya hikmah kenapa itu dihapuskan. Contohnya begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya itu illa liya'buduni. Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Ada ku jadi sana. Tapi dalam penulisannya ya hanya dihapus, sehingga kita dibacanya suatu ketukan kalau berlanjut. Nah itu ada hikmahnya. Nanti kalau kita belajar balaghah, di situ hikmah kemudian dijelaskan. Nah, makanya kemudian asyiknya Quran itu adalah terus terang bahasanya itu luar biasa. Ya, karena dalam tafsir itu nanti jadi itu baru dari segi bahasa, belum kita bicara soal pendapat atau kaitan dengan ayat yang lain. Baik, itu penjelasannya supaya kita nambah dikit ya. Kenapa kok di sini illa ana fa'budun. Ya. Kita lanjutkan ayat 28. Di ayat 28 ya. Sudah ketemu ya ayat 28? Ya, di ayat 28 ya ada tulisan ya illa liman irtada, illa liman irtada, Allah limanir Allah. Ini dibaca tipis atau tebal? Jadi kita perlu tahu bahwa ini ya bukan huruf kasrah yang sesungguhnya. Ya. Jadi ini adalah aridah. Aridah itu sebenarnya huruf kasrah akibat. Jadi sebenarnya asalnya tidak kasrah. Jadi dibacanya menjadi ya tebal. Seperti apa contohnya? Contohnya yang bukan sesungguhnya itu ya irji'i. Kita belum masuk sana ya karena belum sampai juz 30 kan. Itu dibaca tebal, bukan irji'i. Loh kok dibaca tipis itu? Oh ini kan ada kaidahnya Ustaz. Kalau kita ketemu huruf roh sebelumnya ada kasrah itu dibaca tipis. Nah, itu berarti belum belajar gitu tadi ya. Nah, kalau sudah belajar yang lanjutannya tidak kecuali dibaca tipis kasrah kecuali disebut illa liman yaqta liman nil bukan nir tapi nil. Nah itu pun harus terdengar dan terlihat. Terdengar nir dengan nil, beda nggak? Nir itu jenis nil. Kemudian nil itu bagaimana? Ini kita rongga mulut kita ini itu agak gembung dikit, ya. Kemudian lidah kita yang di dalam yang bergerak. Illa liman yaqta liman yaqta liman nil. Bukan nil, gitu ya. Karena dia tebal, bukan kasrah yang tipis. Nah, bayangkan kalau kita selama ini sudah khatam berkali-kali, ya, tapi nggak tahu yang begini nih, sudah pasti salah. Ya, illa limanir tadha, ya, limanir tadha. Ya. Ya, jadi itu dibaca tafkhim. Ya, karena aridah, karena kasrahnya aridah munfasilah. Ya, munfasilah. Coba deh, ada yang satu mau coba dua orang. Ya. Ini karena kalau diteorikan saja, silakan siapa yang bersedia. Ayat 28 ini. Ya silakan Pak Edi. Ya. Oke, bagus sekali. Silakan, dari ibu-ibu ada yang mau coba? Ya, silakan ibu. Oke, tapi jangan terlalu tebal bu. Limanil talqa. Huruf ra bukan huruf bibir, jadi tidak boleh bibirnya sampai terlalu bergerak. Illa ininya lidahnya sebenarnya limanil talqa, limanil talqa. Bandingkan limanil sampai. Ya, oke, tapi bagus sekali. Ya, tebalnya
sudah terdengar, tinggal gerak mulutnya. Jadi dua-duanya harus sinkron ya, diupayakan dua-duanya sinkron. Kalau kita jadi guru, maka kedua-duanya harus kita periksa, jangan kita abaikan. Dan disinilah menjadi guru Al-Quran itu dituntut ketelitian. Kalau tidak teliti gurunya, maka muridnya bagaimana kira-kira? Lebih tidak teliti lagi. Gurunya aja nggak teliti, gitu kan? Orang gurunya teliti aja, muridnya nggak teliti, gitu ya. Apalagi kalau ya kemudian gurunya nggak teliti. Nah, jadi wajib itu ya dicek supaya sinkron. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi, mungkin 2 lagi lah ya. Nanti selanjutnya kita jawab. Kalau di sini surah ayat 30, kulla syai'in hayy, kulla syai'in hayy. Ya. Jadi ini bukan hayyin tapi hayy. Ya. Ada tasydidnya, tapi tidak boleh dibaca panjang. Hayy, tidak boleh. Hayy, kulla syai'in hayy. Ya. Nah, ini coba dicontoh di ini deh, siapa yang bersedia? Pak Syam mungkin silakan. Ayat 30 ya. Ya, pada kata kulla syai'in hayyin dibaca, kalau berarti di situ kulla syai'in hayy. Udah tahu Pak? Ya silakan baca. Kulla syai'in hayy. Oke, bagus. Dari ibu-ibu yang mau coba, silakan. Kalau ada dari Bapak, saya setor lagi. Siapa yang bersedia? Ya, apa-apa. Kulla syai'in hayy. Oke, lanya di jangan tertahan. Kulla syai'in hayy. Kulla syai'in hayy. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, berikutnya ayat 34. Ayat 34 ini ya, kalau kita berhenti pada kata min qablikal khulda, min qablikal khulda, maka kita wajib mengucapkan, melafalkan qalqalah khulda. Min qablikal khuld, khuld, khul itu bersih lamnya, bukan khul, bukan dalam masuk situ. Khuld, dan ya, qalqalahnya ya misalnya ahad. Nah, qalqalahnya nggak bisa, itu repot. Ada juga orang mengkolkolahkan itu dengan dek gitu ya, khuld gitu ya. Sebenarnya qalqalah itu adalah dibentuk dengan cara dikasih dulu dia baris ahad. Itu dikasih dulu baris ahada. Ya, sudah ya. Ini cara kita membuat qalqalah itu. Ahadun itu dikasih menjadi ahada dulu. Kita bacalah ahada. Kemudian danya itu kita baca lebih cepat lagi. Ahad. Lama-lama jadi ahad. Nah, itulah qalqalah. Nah, dan ada 2 fungsi qalqalah. Dia bisa berbunyi seperti terdengar bunyi ahad. Dan ada yang kedua terdengar seperti fathah. Ahad. Dua-duanya benar. Jadi qalqalahnya ada itu bukunya itu. Dulu saya pernah baca, tapi dalam bahasa Arab ya. Jadi bab tentang qalqalah, bagaimana membentuk qalqalah, ya Allah yang karim. Jadi rupanya itu ya bukan begitu saja gitu ya. Nah, dulu ketika umat belajar dari Nabi dan dari para sahabat, mereka meniru, ya ada teorinya. Tapi kemudian itu diteorikan, kenapa itu terbentuk sedemikian rupa? Itu akibat ya ketika titik makhraj itu disentuh oleh ujung lidah kita, dia mantul. Maka terjadilah bunyi tadi ahad.
Nah, kalau sudah paham itu, maka kita membaca itu jadi min qablikal khuld atau khuld. Jadi khuld ya. Tapi bukan d yang jelas. Ya. Atau d. Nah, kalau d itu tuh bukan d, itu bukan huruf dal, itu huruf d. Ingat, huruf dal dalam bahasa Arab berbeda dengan huruf d bahasa Indonesia. Untuk menandainya, coba cek nih. Kalau kita membaca kata gitu ya, dana. Coba ujung lidah kita ada di mana? Dana. Coba da. Di mana ujung lidahnya? Ke arah mana? Ke langit-langit atau ke gigi? Nah, itulah bahasa Indonesia. Jadi kalau kita pakai itu dalam membaca Al-Quran, itu artinya apa? Huruf dalnya salah. Huruf dal yang benar, ujung lidah kita ke pangkal gigi. Jadi ini langit. Jadi kalau dari samping mulut kita ini dibuka ini rongga mulut di bagian atas nih. Kemudian ada gigi kita di sini, gitu ya. Jadi gigi di sini nih. Nah, dia pangkal gigi. Kalau yang dalam bahasa Indonesia tadi, dia di sini lidahnya. Dana. Kalau yang ini di ujung. Sehingga perhatikan nanti kelihatan beda. Apa kedengaran berbeda kalau kita berbahasa Arab yang fasih dengan bahasa Indonesia. Ya. Jadi misalnya contoh gini ya. Apa namanya? Ini ya, misalnya bahasa Indonesia aja lah, orang Arab bahasa Indonesia. Dan kebetulan dia fasih dalilnya. Dia baca begini, Anda dari mana? Anda dari mana? Jadi kalau kita Anda dari mana? Anda dari mana? Itu udah bahasa Indonesia. Tapi kalau orang yang fasih bahasa Arabnya, Anda dari mana? Jadi wajarlah kalau orang Arab berbahasa Indonesia memang agak sedikit aneh seperti kita berbahasa Arab kan. Nah, dalam urusan bahasa tidak ada hukum. Tidak ada di sana hukum sunnah, hukum wajib, hukum ini nggak ada. Kalau membaca Quran harus ikuti, hanya baca Quran ya. Jadi kalau berbahasa Arab silakan, kita mau pakai dialek apa, dialek Jawa juga boleh. Ya, boleh kok kalau sekiranya ada. Bahasa Arab itu banyak lahjahnya Pak ya. Banyak lahjahnya, banyak dialeknya. Jangan kita bayangkan bahasa Arab itu satu semua, tidak. Begitu kita datang ke Timur Tengah sana, nanti kita bingung. Kita udah dapat bekal bahasa Arab dari pesantren. Begitu masuk Mesir beda, masuk Syria beda, masuk ke Maroko beda. Kemudian kosakata slangnya atau amiyahnya beda. Nah, kalau kita di pasaran bingung gitu. Waduh, ini kok ini seperti kayak kita nggak dapat apa, bekal kita seperti nggak ada apa-apanya. Memang nggak ada apa-apanya karena bahasa Arab kita bahasa fushah. Fushah itu adalah bahasa Arab yang memang itu untuk ukuran akademis, ya, ukuran perguruan tinggi atau sekolah. Seperti kita belajar bahasa Indonesia, Anda dari mana kak? Kan begitu. Coba kalau di jalanan pernah nggak kita dengar orang seperti itu? Bapak dari mana kak? Ada nggak begitu bu? Nah, dari mana? Kalau Betawi dari mana? Gitu kan? Udah gitu kan? Mana lah pak? Malah itu nggak hilang tadinya. Mana loh? Kira-kira begitu ya kan? Gitu. Jadi bahasa Arab begitu, tapi dalam bahasa Arab tidak ada ketentuan wajib, haram, makruh gitu kan. Ayo mending paham aja. Paham dah selesai. Tapi kalau baca Quran kita harus atau wajib tunjukkan. Oke, kita lanjutkan ya. Sedikit lagi. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Ya, coba kita baca ya, min qablikal khuld. Ya, silakan. Ya, khuld. Khuldnya bersih ya, khuld seperti nggak ada huruf dalnya. Jangan di khuld, jangan digitukan. Karena ada juga yang baca khuld, ya. Jadi seperti ditangkapnya huruf dal itu. Padahal huruf dalnya ditangkapnya lewat qalqalahnya. Khuld. Jadi ringan kan, enak kan? Kalau khuld itu susah sekali itu. Ya, seperti kayak kita tangkap huruf dalnya itu ya. Khuld. Ya, saya kira cukup sampai di situ dulu ya. Silahkan pakai sampai pukul 5.30 lah. Oh, ini di ayat
yang sama, masih ada lagi catatannya. Kita habiskan saja gitu. Apa imitta. Jadi sesudahnya apa imitta. Itu bukan apa imitta, tapi apa imitta. Ya. Dan langsung lebur dengan mimnya. Apa imitta, ya. Apa imitta fahumul khalidun. Apa imitta. Ya. Baik, saya cukupkan sampai ayat 34 Al-Anbiya. Kita isi 5 menit untuk tanya jawab. Silakan. Mohon dicatat ya, catatan bacaan kita ya. Kita bisa lanjut. Dan waktu yang ingin bertanya silakan. Ya, tolong. Langsung aja nih ketemu ayat sajadah. Lalu kita melakukan sujud sajadah. Nah itu yang dibaca apa itu Pak? Pada waktu dimana sujud sajadah itu. Terima kasih. Oh iya, doa yang tambah lagi sebagaimana tertera di banyak buku itu hanya sifatnya ijtihadi ya. Jadi tidak ada yang kemudian dalilnya secara rajih ya dari Rasulullah SAW. Silakan, kalau mau pikir panjang nggak boleh. Tapi minimal ya kita membaca tasbih Subhanallah atau Subhana Rabbiyal A'la. Boleh 3 kali, boleh juga sekali. Ya itulah kalau kita mendapatkan ayat-ayat sajdah, kemudian kita sujud, ya, namanya sujud tilawah, ya, maka kita membaca tasbih. Itu Pak ya. Silakan berikutnya. Masalah surat At-Taubah itu kan di depannya itu kan nggak ada surat nggak ada tulisan basmalah gitu. Ya. Itu kalau kita langsung baca biasanya kan kalau baca awal surat itu kita baca ta'awudz sama basmalah ya. Itu hukumnya gimana? Terus yang kedua itu kenapa di awal surat ini nggak ada tulisan basmalah sendiri beda sama yang lain itu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi Ustaz kan jelaskan kalau saya agak seharusnya semua kan di belakang ini. Nah, kemudian ada kolkolat juga di tengah. Apa sih perbedaan pengucapan kalau baca kolkolanya itu berada di tengah dan yang terakhir? Kalau yang terakhir kan tadi dijelaskan. Nah, seperti misalnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu. Bagaimana pengucapan tubuh itu? Ya. Ada juga ada yang nggak baca tubdu. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi basmalah. Ya. Kita hanya bisa menjelaskan hikmahnya, karena mengapanya itu hanya Allah yang Maha Tahu. Tapi hikmahnya adalah satu, ya, ini surah yang kalimat pertamanya atau ayat pertamanya menjelaskan tentang ya Allah berlepas diri, bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi berlepas diri, barokah. Ya. Ya. Al-wala wal-barokah. Ya, pernah dengar ya? Ya, konsep tentang kesetiaan. Jadi berlepas diri. Jadi tidak nyambung dengan menyebut nama Allah itu kan berarti melibatkan Allah. Kata habbi itu melibatkan, gitu ya? Dengan melibatkan, dengan menyertakan, terus tiba-tiba melepaskan diri. Gitu ya. Nah, jadi dari segi makna pun dia tidak nyambung. Yang kedua, ya, maknanya ini berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang disebut dengan pertaubatan, kemudian tindakan-tindakan yang kedurhakaan. Maka kalimat basmalahnya pun tidak tepat juga di situ. Ya. Makanya kemudian surah ini dinamakan surah Al-Barokah, juga disamakan dengan surah At-Taubah karena isinya tentang pertaubatan. Ya. Dan ingat, ini surah paling akhir diturunkan sebagai surah. Ini surah Madaniyah.
Dan di surah ini, surah diturunkan menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Ini menarik ya. Jadi kalau ayat terakhir, ya para ulama berbeda pendapat, tapi mayoritas berpendapat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi kalau sebagai surah yang panjang adalah surah At-Taubah. Sebagai surah yang pendek dan lengkap adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath. Itu yang terakhir. Ya. Nah, surah At-Taubah ini surah terakhir. Makanya di sini ada kisah perang Hunain. Perang Hunain adalah perang di mana Nabi telah membebaskan Makkah. Sudah terjadi Fathul Makkah. Tapi Nabi menghadapi satu kabilah, bukan satu, sebenarnya 2 kabilah kalau nggak salah itu, bersama 12.000 umat Islam. Bayangkan, Fathul Makkah itu cuma 10.000. Kemudian setelah Fathul Makkah bertambah lagi kan pasukan 12.000. Hanya menghadapi segelintir suku tertentu, Nabi ditinggalkan pengikutnya tinggal belasan orang. In a'jabatkum kathratukum. Kata Al-Quran, ketika kamu sudah membangga-banggakan dan kagum dengan jumlahmu, in a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Itu tidak ada apa-apanya. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Kamu merasa bumi ini sempit. Malah Allah itu kan melanggar. Ini catatan buat kita, jangan mengandalkan jumlah kuantitatif. Ya sudah terbukti di zaman Nabi masih hidup ini. Zaman Nabi masih hidup. Allah menurunkan ayat, itu surah Taubah. Jadi surah Taubah ini surah yang sebenarnya diturunkan paling panjang, terakhir sekali menjelang yang berakhirnya tugas Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul di dunia. Oke? Nah, jadi membacanya pada ayat pertamanya tidak dibolehkan membaca basmalah. Dan kalau kita mau lanjutkan dengan bacaan ayat terakhir surah Al-Anfal, kan sebagian ulama berpendapat ini surah Al-Anfal dan At-Taubah ini satu paket. Makanya ada yang berpendapat Al-Quran itu 113 surah. Tapi sebenarnya itu pendapatnya minoritas. Ya, mayoritas jumhur ulama berpendapat sebenarnya tidak satu surah, 2 surah. Ya, cuma dia tidak dipisahkan dengan basmalah. Inilah satu-satunya surah yang dikecualikan tidak dipisahkan dengan basmalah atau tidak diawali dengan basmalah. Jadi kalau kita membacanya lanjut dari ayat sebelumnya, innallaha bikulli syai'in 'alimun bara'atun. Berlakulah kaidah tajwid ya. Jadi ketemu dengan ba maka itlaq. Oke, tapi ini hanya ayat pertama. Kalau ayat kedua, ayat ketiga boleh baca basmalah, boleh tidak. Hanya diharamkan di ayat pertama saja. Jadi kalau kita membaca misalnya nih, setelah berhenti ya sampai ayat misalnya ke-6, kemudian kita berikutnya melanjutkan lagi ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, di sini ada 2 pilihan. Boleh baca, boleh tidak. Ingat, sudah kita bahas ketika baca basmalah dahulu. Basmalah Al-Fatihah wajib dibaca. Kalau dalam sholat wajib dibaca walaupun sir atau jahar. Kalau tidak dibaca maka tanggal 1 ayat dan gugur Al-Fatihahnya. Kalau gugur Al-Fatihahnya, gugur sholatnya. Nah, itu hati-hati bagi kita yang dari Timur Tengah gitu ya, pikir umroh, loh ini kok gak baca basmalah ini, gak kedengeran gitu ya. Dia pulang dia gak baca basmalah, ditinggalkannya, insya Allah batal langsung gitu ya. Makanya berhati-hati. Baik, jadi gitu ya. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah tadi soal kan di samping itu ada tulisan kecil itu di atau batu. Itu dibaca ada di Bismillah. Apa itu? Oh, itu dicetakan Indonesia saja. Ya. Jadi itu dicetakan Indonesia saja. Kalau mau dibaca silakan, itu kan isti'adah sebenarnya. Isti'adah yang ditambah saja. Itu cetakan Indonesia saja. Gitu ya. Kalau cetakan Madinah tidak ada. Cetakan Madinah ini diusahakan penulisan itu disebutkan dalam bagian akhirnya itu seasli mungkin. Karena itu kemudian tanda-tanda yang tidak katakanlah itu ada sebelumnya itu, makanya coba cetakan Madinah itu tidak ada ya waliyatalaqqaf, itu nggak diberi tanda. Karena itu hanya cetakan Indonesia saja. Ya, karena dia anggap gitu ya dulu-dulunya itu nggak ada. Ya, supaya kita mengenal juga bagaimana Quran dulunya gitu ya. Gelondongannya ini seperti apa dulu gitu ya. Sekarang kan berkasih ini, kasih itu, gitu ya. Nah, itu termasuk penulisan. Makanya ketika saya menyampaikan kajian
nama Indonesia itu saya sebutkan jumlah huruf suratul Fatihah tidak sama dengan kalau kita baca, kita hitung dengan jumlah huruf suratul Fatihah menggunakan cetakan Indonesia. Kalau kata sirat itu tidak pakai alif tulisannya. Nah, kalau cetakan Indonesia itu pakai alif. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ihdinas siratal. Membacanya dua ketukan, tapi tidak ditandai dengan alif. Baik, qalqalah itu ada dua. Qalqalah kubra, qalqalah sughra. Ya. Jadi kubra itu biasanya di akhir. Atau yang sangat bersangatan karena ada tasydid. Nah, jadi ekstra nih. Nah, kalau yang akhir ini maka pantulannya ya itu lebih keras. Misalnya surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb, begitu sampai seolah-olah seperti tertahan. Wa tabb. Tidak boleh kita baca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kalau kita baca wa tabb itu berarti tasdidnya hilang. Kalau kita baca wa tabb, dzalikal yaumul haqq. Kalau kita baca dzalikal yaumul haqq, langsung haqq gitu ya. Itu berarti kalau tasdidnya hilang. Itu berarti ha, qaf, kemudian ada sesuatu disukunkan. Kalau ini kan ha, qaf, kemudian ada tasdid. Makanya dzalikal yaumul haqq. Gitu ya. Nah itu qalqalah kubra terutama di akhir dan waspadai kalau ada tasdid. Nah kalau yang di tengah qalqalah sughra namanya itu dia ringan saja mengucapkannya. Ya contohnya misalnya lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, yalid, bukan lam yalid walam yulad. Itu ya tebalan. Pertama salah sebenarnya ya. Tapi karena begini ya, upaya itu dihargai tetap ya, kita harus menghargai. Tapi kalau kita sudah masuk ke majlis ilmu seperti ini, ya harus diperbaiki, gitu ya. Ini kan kita sudah bicara ilmunya, gitu ya, harus diperbaiki. Lam yalid walam yulad. Lebih ketara ujung akhirnya ketimbang yalid. Tapi kalau dia dibaca lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, jadi dia nggak baca itu, berarti rusak juga, polanya hilang, gitu ya. Surah Al-Ikhlas itu 4 ayat, tapi terus terang ujian bagi orang yang belajar tajwid. Ya. Jangan kita anggap remeh cuma 4 ayat kemudian soal tajwid dia mudah, tidak. Tadi contohnya kalau dibaca lanjut, ya, kalau dibaca lanjut tuh, ya bacanya wasal, satu nafas. Wah itu kalau nggak hati-hati kita rusak ya. Nah, ini apa nyambungannya? Baik, sekarang cukup ya. Nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan ya kita merasa asik nih ya mengkaji banyak hal-hal yang sebenarnya luar biasa. Ini baru dari segi kaidah membaca. Belum kita bicara soal yang maknanya secara tata bahasa maupun maknanya dari segi ya penjelasan ayat-ayat Quran lainnya. Ya, Masya Allah, memang Al-Quran adalah ya kalau di kalau seandainya samudra itu dijadikan tinta gitu ya, pohon-pohonan dijadikan kolam ya, tidak akan habis-habisnya ya. Kalau Allah tidak akan habis-habisnya kita akan. Wallahu a'lam bishawab. Kita terus membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri, saya menyampaikan informasi. Hari ini kita akan melaksanakan kajian online Sahabat Al-Fatihah atau kita singkat dengan SOF ya, pukul 8 sampai pukul 10. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, sudah saya bagikan ininya link Zoom-nya atau lihat di grup ya. Kalau yang sudah dimasukkan grup tinggal lihat di grup. Nah, silakan. Kalau ada yang apa namanya di antara jamaah menyebarkan gitu ya di grup di sini, silakan juga disebarkan. Jadi mungkin ada yang lupa gitu diingatkan ya. Silakan kita disebarkan. Ya mudah-mudahan
program ini itu terus kita dorong untuk menyadarkan. Alhamdulillah ini terus terang kesadaran umat terhadap Al-Quran naik, dan kesadaran umat terhadap surah Fatihah, suratul Fatihah ini naiknya lebih tajam, gitu ya. Dan ini memang harus kita dorong sebab ini menyangkut apa? Inti dari kehidupan. Ya. Kehidupan kita ini alam semesta yang besar ini, Allah Akbar. Ketika kita meneriakkan Allah Akbar, tidak usah dibayarkan dan Allah, karena tidak boleh. Tapi cukup kita perhatikan ciptaannya. Alam semesta ini luasnya yang bisa dihitung oleh ilmu pengetahuan. Luasnya ini radiusnya apa tuh, jari-jarinya ya? Jari-jarinya dari titik kita duduk di sini nih, ya, itu 13,8 miliar tahun cahaya. 1 tahun cahaya bisa jauh-jauh nih. 1 detik cahaya 300.000 kilometer. Dari bumi ke bulan cukup 1,3 detik. Jadi kalau sampai miliar tahun, itu jaraknya berapa? Nggak usah dibayangkan lagi. Allah Akbar. Ini baru makhluk, ini ciptaan ini. Ya. Tapi alam semesta yang begitu luas ya, luar biasa ini, Allah takdirkan penuh dengan galaksi, triliun-triliun galaksi. Triliun-triliun galaksi ini, satu galaksi itu terdiri miliaran-miliaran bintang seperti matahari. Dan dipilih Allah matahari. Dan di antara matahari dia punya planet dipilih Allah bumi. Dan di bumi ini Allah pilih manusia yang membentuk peradaban. Dan Allah tentukan kamu ini diciptakan untuk menyembahku. Dan di antara ibadah-ibadah yang Allah tetapkan, kita ada puasa, ada zikrullah, ada apa lagi? Ibadah. Banyak kan ibadah kan? Ibadah sholat adalah ibadah penyembahan yang paling intens. Jadi kalau ditaka itu ibadah sholat itu 90% isinya penyembahan kepada Allah. Nunduk, ini, ruku, gitu ya, menyerahkan diri, itu ibadah sholat. Dan satu-satunya bacaan yang wajib di dalam sholat itu adalah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ini adalah intinya inti alam semesta ini. Tidakkah kita menyadari bahwa itu adalah bacaan yang maha penting? Kalau kita sudah mengetahui, kalau nggak menyadari, sama seperti tubuh kita ini. Tubuh kita ini ada organ, nanti ada jaringan, nanti ada paling kecil sel. Di atas di bawah sel itu ada namanya itu ya inti sel. Dan itu semuanya menentukan. Nanti dalam kali kan namanya DNA. DNA ini menentukan ya seperti apa keturunan kita, warna kulitnya, rambutnya, matanya dan sebagainya. Kecil dia, tapi dia menentukan kehidupan. Ka'bah itu kecil, cuma satu di alam semesta itu, betul tidak? Menentukan hidup kita. Semua orang harus sholat mengarah ke sana. Kan nggak ada Ka'bah yang kedua kan? Ada nggak 2 Ka'bah? Nggak ada kan? Cuma 1 Ka'bah di alam semesta ini kan? Iya. Tapi menentukan kita. Di alam ini memang sering kali terjadi seperti itu. Bumi cuma 1, tapi di bumi ini pula ada kehidupan. Ya. Belum ditemukan ada kehidupannya. Begitu ya, jadi supaya kita paham. Alhamdulillah ini sudah mulai meningkat. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kapan terus. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.